Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Ego Sedicanaya dengan NIM 202-162-121-102 dari kelas A2. Dalam mata kuliah metode perancangan 1, saya akan jelaskan tentang materi pemrograman arsitektur. Berikutnya ada peta konsep. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada proses program, yang ketiga ada konsep arsitektur, yang keempat ada kritik sintesis konsep, yang kelima ada penyusunan program ruang, yang keenam ada analisis tapak. Yang pertama ada pengertian. Kamus Webster 1966 mendefinisikan program sebagai perencanaan prosedur. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dan secara tepat khususnya dalam proses desain dan keputusan yang tepat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan nantinya. Untuk memudahkan pemahaman beberapa aktivitas tersebut, maka pemrograman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada analisis dari kondisi existing, yaitu analisa site, profil pengguna, kode batasan, dan iklim. Kedua ada proyeksi masa depan, yaitu beberapa kriteria desain yang harus dipertemukan atau diselesaikan agar supaya cocok masuk di sini adalah misi, tujuan, konsep, dan persyaratan tampilan atau performance. Berikutnya ada proses program, yaitu ada 3, identifikasi masalah, yang kedua ada konsep, yang ketiga ada schematic design. Yang pertama adalah identifikasi masalah atau problem identification, adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses mendesain. Keinginan dari pemilik atau investor yang menjadi sumber dana yang harus menjadi latar belakang dari pembangunan. Yang kedua, konsep adalah gagasan yang memadukan beberapa unsur dalam suatu kesatuan dalam arsitektur. Itu konsep mengemukakan suatu cara khusus untuk bahwa secara suatu rencana, konsep dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Suatu konsep harus mengandung kelayakan yang menunjang maksud dan cita-cita pokok atau suatu proyek dan memperhatikan karakteristik dan keterbatasan yang khas dari setiap proyek. Yang ketiga ada schematic design. Schematic design adalah proses yang melakukan arsitek dengan menyajikan beberapa gambar-gambar sketsa bangunan baik manual maupun digital untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Yang ketiga ada konsep arsitektur. Dalam arsitektur, suatu konsep tersebut mengungkapkan cara khusus bahwa syarat dari suatu rencana, konsep serta keyakinan dapat atau bisa digabungkan bersama. Yang dalam konteks tersebut bisa atau dapat berupa paduan dari beberapa unsur yang mungkin itu berupa seperti gagasan, pendapat, serta penguatan ke dalam suatu kesatuan. Berikutnya adalah jenis konsep. Konsep analogi, konsep metafora, konsep hakikat, konsep utopia. Yang pertama, analogi adalah salah satu pendekatan tertentu yang bisa digunakan dalam mesin arsitektur. Contohnya Mendera Eiffel. Konsep yang berikutnya ada konsep metafora. Dari bahasa Latin metaforin yang dibagi menjadi dua kata, yaitu meta yang setelah atau melewati dan forin yang artinya bermawa. Seperti bangunan heads toward di mantan. Yang ketiga ada konsep hakikat. Pada dasarnya hakikat antara lain adalah konsep yang mengandung pengertian aspek yang paling penting serta intrinsik dalam desain. Contohnya pada bandara udara internasional Kennedy. Yang terakhir ada konsep utopia. Utopia atau kita merupakan maksud ideal yang dibawa oleh arsitek pada masalah yang bersangkutan, seperti heads toward di mantan. Yang keempat, teknik presentasi konsep. Ada beberapa teknik komunikasi arsitektur adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sketsa. Sketsa adalah gambar yang cepat dieksekusi dengan cepat guna merekam dan mengembangkan sebuah ide atau gagasan. Yang kedua, schematic drawing. Gambar skema adalah diagram garis yang menggambarkan keterhubungan setiap komponen yang ada dalam sistem. Yang ketiga, photographic projection. Gambar proyeksi menitik beratkan pada gambar yang diukur dan menjelaskan ide atau gagasan dari sebuah bangunan dalam bentuk dua dimensi. Yang keempat, ada isometric and axiometric projection. Isometri dan proyeksi aksiometri adalah cara mudah untuk memposisikan sebuah objek tiga dimensi dengan tetap menjaga berbagai elemen terhadap skala. Yang kelima ada perspective drawing. Gambar perspektif adalah
referensi bergerak pada permukaan datar gambar seperti yang dialami oleh mata. Kenal dari rendering. Arsitektural rendering atau ilustrasi arsitektur adalah seni menciptakan gambar dua dimensi atau animasi yang menunjukkan atribut dari desain arsitektur yang diusulkan. Yang ketujuh adalah Building Information Modeling. Building Information Modeling atau BIM adalah proses berbasis model tiga dimensi yang digunakan untuk memastikan orang yang dapat mendapat informasi. Yang delapan ada Scale atau Informative Vision. BG ini merupakan tahapan yang menekankan pada kisaran skala gambar tertentu yang dapat digunakan pada berbagai tahap proses tentang struktur. Yang sembilan ada arsitektural model. Model arsitektur adalah salah satu jenis model skala, yaitu representasi fisik dari sebuah struktur yang dibangun untuk mempelajari aspek desain. Yang 10 ada presentasi format, bentuk presentasi terkait dengan cara mengomunikasikan ide atau gagasan seorang arsitek. Berikutnya ada penyusun program ruang. Pemrograman sedangkan penyusun program desain, sedangkan rancangan yang baik tidak terjadi, akan tetapi direncanakan agar terlihat baik dan fungsi baik. Dan hal ini akan terjadi apabila para arsitek dan klien yang baik bergabung dalam usaha kerjasama dan bersifat kerjasama. Pemrograman sedangkan penyusun program berdasarkan segala persyaratan dari suatu desain atau sesuai fungsinya yang misalkan adalah tugas utama arsitek. Berikutnya ada analisis tapak. Analisis tapak merupakan analisis yang digunakan dalam suatu rancangan kota non fisik dan digunakan juga untuk merumuskan program ruang berdasarkan karakteristik aktivitas bangunan dan aktivitas ruang. Analisis tapak dalam perencanaan suatu kawasan terdiri dari yang pertama analisis suatu wilayah, yang kedua analisis topografi, yang ketiga ada analisis lingkungan, yang keempat ada analisis aksesibilitas, yang kelima ada analisis kebisingan, yang keenam ada analisis vegetasi, yang ketujuh ada analisis view, yang kedelapan ada analisis iklim dan lintasan matahari, yang sembilan ada analisis drainase. Baik, yang berikutnya tujuan analisis tapak. Yang pertama menilai mengevaluasi kondisi tapak baik positif dan negatif. Yang kedua merencanakan tatanan fisik, fasilitas atau fungsi bangunan dalam tapak, pengolahan tapak, plan development, dan sistem integritas tapak, desain and stream, sistem dan konfigurasi sirkulasi, sisi komposisi, orientasi, dan konfigurasi masa dan ruang terbuka. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.